Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Manisha Carolina Nasution dengan NIM 2003020223. Saya dari kelompok 5 MSPA. Selamat menyaksikan. Untuk pengenalan alat, yang pertama itu ada alat-alat pengukuran faktor fisika perairan. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu kecerahan, yang kedua suhu, dan yang ketiga itu adalah padatan terlarut total atau juga TDS. Nah, untuk yang kedua itu ada alat-alat pengukuran faktor kimia perairan. Ada oksigen terlarut ataupun DO dan juga pH ataupun potential of hydrogen. Yang ketiga itu ada alat-alat yang digunakan penentuan parameter biologi. Terdiri dari plankton dan juga betos. Unsur-unsur material air. Yang pertama, DO, merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Yang kedua itu ada CO2, kualitas air yang menunjukkan kadar CO2 yang baik yaitu kurang dari 5 mg per liter. Yang ketiga, pH dan alkalinitas yang merupakan derajat kesamaan atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu perairan. Yang keempat itu ada kecerahan dan kekeruhan yang merupakan jarak pandang yang masih terlihat pada kedalaman tertentu. Yang kelima itu ada BOD ataupun biological oxygen demand yang merupakan kebutuhan oksigen biologis untuk mengukur proses-proses biologis ataupun khususnya itu aktivitas mikroorganisme yang berlangsung di dalam air. Yang keenam itu ada CHOD ataupun chemical oxygen demand yang merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia. Yang ketujuh itu ada ion-ion yang ada di perairan yaitu ion utama ataupun majorion, ion minirion, dan ion renik atau dredge di perairan. Ion utama ataupun major di perairan itu merupakan ion terlarut yang berjumlah banyak di perairan, terdiri dari kalsium, magnesium, dan nitrogen. Untuk ion minor di perairan ini merupakan ion yang berjumlah sedikit di perairan, terdiri dari silika dan juga mangan. Ion renik ataupun dredge di perairan ini adalah ion yang terdapat di perairan dalam jumlah yang sangat sedikit. Analisis sifat kimia air, derajat kesamaan ataupun pH. Alat yang dipakai dalam pengukuran ini adalah pH. Cara kerjanya yaitu pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara memasukkan pH meter ke dalam sampel air sampai telah konstan, langsung dibaca angka yang tertera pada pH tersebut. Oksigen terlarut ataupun DO. Cara kerjanya ialah sampel air diambil dari danau dan dimasukkan ke dalam botol Winkler. Kemudian alat dan bahan Erlenmeyer, pipet tetes, fluid, botol gelap terang, gelas ukur. Bahannya itu terdiri dari air sampel, MnSO4, KOH-KI, H2SO4, Na2S2O30, O125N, dan juga amilum. Untuk rumusnya itu adalah Na2S2O3 dikali ml Na2S2O3 dikali 8 dikali 1000 per mili sampel air. Karbon dioksida ataupun CO2. Alat yang dipakai pada penentuan ini bebas seperti pipet Moore, pipet volumetri, biuret, labu takar, Erlenmeyer, aluminium foil, tisu, dan juga kain lap. Untuk cara kerjanya yang pertama, pengambilan air sampel harus diusahakan sedemikian rupa. Yang kedua, pipet tetes. Pipet 5 mili air rumusnya ialah CO2 sama dengan milititrans N titras 10 sampel. Rumusnya bisa dilihat sendiri. Yang ketiga itu ada alkalinitas. Alat yang dipakai pada penentuan alkalinitas ini adalah pipet Moore, biuret, pipet volumetri, labu takar, Erlenmeyer, aluminium foil, tisu, ataupun juga kain lap. Kecerahan. Kecerahan adalah ukuran Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping.
keping Secchidis. Prinsip penentuan kecerahan air dengan keping Secchidis ini adalah berdasarkan batas pandangan kedalaman air untuk melihat warna putih yang berada di dalam air. Sedangkan keruh, suatu badan air akan semakin dekat batas pandangan. Sebaliknya, apabila semakin jernih suatu badan air, maka batas pandangan akan semakin jauh. Kecerahan yang mendukung adalah apabila pinggan Secchidis mencapai 20-40 cm dari permukaan. Rumusnya D sama dengan K1 ditambah K2 per 2, di mana keterangannya D itu adalah kecerahan, K1 itu adalah Secchidis yang masih terlihat jelas, yang ketiga itu adalah K2, di mana keterangannya ialah diksi yang terlihat remang-remang. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang tersuspensi dan terlarut. Pencemaran air yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Raos 1991 mengelompokkan bahan pencemar di perairan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, limbah yang mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut. Yang kedua, limbah yang dapat mengakibatkan munculnya penyakit. Yang ketiga itu adalah senyawa organik sintesis. Yang keempat itu adalah nutrien tumbuhan. Yang kelima itu adalah senyawa organik dan mineral. Yang keenam itu ada sedimen. Yang ketujuh itu ada radioaktif. Yang kedelapan itu ada panas. Dan yang kesembilan itu ada minyak. Kita bisa menganalisis pencemaran air itu dengan menggunakan indeks Stroge, indeks pencemaran, kurva ABC, dan juga indeks saprobik. Pakan merupakan unsur terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Pakan buatan adalah pakan yang sengaja dibuat dari beberapa jenis bahan baku. Pakan buatan yang baik adalah pakan yang mengandung gizi yang penting untuk ikan, memiliki rasa yang disukai oleh ikan, dan mudah dicerna oleh ikan. Berdasarkan jumlah pakan yang harus diberikan dalam suatu usaha budidaya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pemberian pakan secara berkelebihan. Nah, yang kedua ini adalah pemberian pakan sekenyang-kenyangnya. Dan yang ketiga ini adalah pemberian pakan yang dibatasi. Berdasarkan peralatan yang digunakan dalam melakukan pemberian pakan pada usaha budidaya ikan, ada beberapa metode pemberian pakan yang dapat dilakukan, yaitu pemberian pakan dengan tangan, pemberian secara mekanik, pemberian pakan di hatchery. Kemudian parameter kualitas air yang dipengaruhi oleh pakan itu terdiri dari 2. Yang pertama ada amoniak dan juga fosfat. Pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan ataupun pembuatan filter air sederhana. Aquaculture merupakan kegiatan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi, sehingga melibatkan cukup banyak faktor dalam pelaksanaannya. Faktor penting dalam pencapaian produksi aquaculture diantaranya pakan, yang meliputi kualitas dan juga kuantitas, pengelolaan kualitas air dan juga limbah. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan filter air sederhana itu, yang pertama alatnya. Dibutuhkan 1 buah bak penampung, 1 buah galon bekas ataupun drum bekas, kran, dan juga pipa penyambung. Untuk bahannya diperlukan air limbah, batu ukuran besar, kerikil, arang, ijuk, dan juga bak atau kolam dengan kedalaman 1 meter sebagai bak penampungnya. Yang kedua, bersihkan semua bahan ataupun batu, kerikil, ijuk, pasir sampai kotorannya terbuang. Yang ketiga, buat bak penyaringnya dari galon ataupun drum bekas. Kemudian berikan pada ketinggian 5 cm dari dasar galon ataupun drum. Yang terakhir ataupun yang keempat, isi dengan ijuk, pasir, ijuk tebal, pasir halus, arang tempurung kelapa, kemudian kerikil, lalu batu-batu. Thank you for the watching.